Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, gue bakal sharing tentang apa aja yang gue dapat di dalam industri trading ini dalam jangka waktu 1 minggu. Oke? Dan sebelum masuk ke penjelasan dan penjabaran hasil trade gue, sebenarnya tujuan gue ngebuat video ini adalah supaya kalian ini mempunyai gambaran ya, seperti apa trading itu sebenarnya. Oke. Dan banyak orang mengira kalau mempelajari smart money concept itu bakal kayak one shot one kill gitulah. Ngerti nggak maksud gue? Maksud gue adalah kebanyakan orang ini mengira kalau mempelajari smart money concept, eh, si trader yang mempelajari smart money concept ini bakal jarang dapat setup trade, tapi sekali dapat trade langsung kayak boom, run up atau run down gitu, langsung melesat lah pokoknya. Ngerti ya maksud gue ya? Nah, di mana menurut gue pemikiran kayak gitu tuh sangat salah, oke? Okay? Dan itulah mengapa gue bakal nge-spill atau ngasih tahu ke kalian ya, gimana sebenarnya trading itu dan tentu aja berdasarkan pengalaman gue. Oke, kita langsung mulai aja ke hasil trade gue selama 1 minggu. Dimana trade ini tuh gue share ke Discord group ya. Dimana Discord group ini khusus untuk Manifest Forever Mentorship. Dimana sebenarnya gue memang biasa nge-share market outlook kayak gini ya. Let's say kayak gini, gue memang biasa nge-share market outlook secara higher time frame-nya ya. Tapi untuk 1 minggu ini gue memutuskan untuk bukan 1 minggu ini ya, 1 minggu sebelum hari sebelum ini nih, 1 minggu sebelum minggu ini, oke? Ngerti lah maksud gue. Itu gue memutuskan untuk gue share di higher time frame kayak apa, bahkan ketika harga nyentuh point of interest di lower time frame gue nyari apa, setelah itu gue entry trade kayak gimana, apakah gue udah break even ketika udah masuk trade itu, gue spill semua pokoknya di sini, oke? Nah, oke, langsung kita mulai aja ya breakdownnya. Selama 1 minggu itu memang sengaja gue buat begitu supaya orang-orang yang ada di dalam mentorship ini dan kalian memang gue siapin untuk video ini juga itu ngerti gitu. Sebenarnya trading sehari-hari itu kayak gimana, oke? Di sini mulai dari 2 Agustus, oke? Ini tanggal berapa ya? Yang ini tanggal 1 Agustus itu gue masih belum nge-share untuk entry trade-nya. Oke, dan di sini tanggal 2, si harga ini udah mulai ngemitigasi si demand zone gua, point of interest gua, dan di lower time frame seperti yang kalian lihat di sini gua share ini jam, wah di sini nggak ada tulisan jamnya cuy, ini jam berapa nih? Ya jam sekian lah gua rasa. Tapi ini oh ya UTC 7 udah. Ini jam sekitar jam 5 sore kurangan ya. Sini ada invalidasi dan sebagainya. Setelah itu gue udah entry trade di sini, di mana dia hit SL dan gue juga umumin kalau dia kena stop loss ya. Di sini kena stop loss dan setelah itu gue umumin. Di sini bahkan gue bilang bahwa of course lose trade itu sangat normal, oke? Dan bahkan 3-5 kali loss berturut-turut itu sangat normal, oke? Jadi 1 kali loss ini masih sangat normal ya. Jadi loss ini -1 coba kita tulis di sini juga ya. Jadi trade pertama gue -1. Ini gue juga belum ngitung nih risk to rewardnya gue dapat berapa kalau di total selama seminggu. Oke, jadi sekalian kita hitung. Nah, trade pertama -1. Terus setelah itu gue re-enter, oke, dengan setup yang sama, however konfirmasi di lower time frame yang beda. Ya, gue entry lagi di sini seperti yang kalian lihat gue tulis re-enter, which means di setup yang sama gue entry lagi
dengan 1 pip stop loss, hit partial pertama seperti yang kalian lihat di sini. Ya, partial pertama ke hit, setelah itu gue langsung break even. Oke. Ke hit partial ini 1/6. Oke. Dimana kalau di risk to reward kan itu let's say kalkulator berarti 6 kali partial pertama gue itu 25% dari keseluruhan lot size, keseluruhan posisi trade gue itu. Oke, jadi 6 dikali 0,25, sorry, 0,25, boom, dapat 1,5, kita copy, kita paste ke sini, paste, setelah itu break even, ya kan? Jadi ini trade pertama, ini trade kedua, oke. Setelah itu coba kita lihat lagi, ini trade kedua, ya. Nah, setelah itu ini kan tanggal 2 ya. Nah, tanggal 2 trade gue cuman 2 ini nih. Cuman out USD 2 ini doang. Satunya minus, satunya kena partial pertama setelah itu break even. Oke. Dan di sini gue bilang di trading view gue kena stop loss, tapi di MT gue, di MetaTrader enggak. Jadi untungnya masih jalan gitu ya. Kayak cuman sisa 1 pip, bukan 1 pip ya, 1 pipet gitu. Itu nyaris banget sih sebenarnya, oke. Dan di sini gue bilang gue entry pakai double SB di second time frame. Jadi double SB itu memang konsep khusus untuk orang yang ada di dalam mentorship gue ya, yang ada di dalam Manifest Forever Mentorship, dan kemungkinan besar nggak bakal gue spill sama sekali ke free YouTube untuk konten ya. Jadi double SB ini khusus untuk orang yang ada di dalam mentorship. Lanjut lagi, tanggal 3 gue nggak ada trade sama sekali, maka dari itu kita langsung lompat ini ke tanggal 4 Agustus ya. Jadi tanggal 3 gue nggak ada trade sama sekali, nggak ada setup atau point of interest yang akan dimitigasi sama sekali, maka dari itu gue bahkan nggak nge-share market outlook. Oke, kita lanjut tanggal 4, gue di sini dapat GU ya, dapat trade di GBP USD, di mana di sini gue udah entry, dan ketika gue entry ini sebelumnya gue udah minus 1 seperti yang kalian lihat di sini. Gue bilang GBP USD, gue minus 1. Oke, jadi minus 1, setelah itu trade yang ini gue lagi running dan belum partial, belum break even. Oke, wait. Oke, kita lanjut lagi ya, sorry. Dan di sini ya, seperti yang gue bilang, di GU ini gue udah entry trade sekali sebelum yang ini. Oke, jadi gue udah minus 1 duluan. Oke, setelah itu ditambah itu maksudnya trade yang ini itu lagi running. Oke, seperti yang kalian lihat lagi running. Setelah itu belum partial, belum break even, karena partial gue ada di high ini, dan break even gue adalah setelah si high ini ke mitigasi atau si high ini kesentuh, gue baru break even. Oke, ini jam 4 kurangan. Setelah itu bisa kalian lihat di sini first partial gue ini ke hit. Oke, first partial ke hit, which means break even gue juga udah aktif, gue juga udah partial. Oke, dan seperti biasa kita tulis lagi di sini. GU tadi kan minus 1 dulu ya, minus 1. Ini trade ketiga. Setelah itu baru GU entry trade yang kedua itu dia partial sekitar 12,55 ya. 12,55 risk to reward berarti 12,55 dikali 0,25%. Oke, 0,25. 25% daripada si keseluruhan lot size gue. Oke. Lah. Gini berarti. Kan minus 1. Habis itu ini partialnya. Setelah itu break even. Ya kan. Gue inget dia kesentuh break even. Di sini. Nah, partial. Setelah itu plus break even. Nah, ini nanti ke hit break even nih. Nah, terus di sini kan gue lupa nih, nggak nge-share higher time frame outlook-nya. Terus gue share lah si higher time frame outlook begini-begini.
Dan di sini as always, gue bilang di sini, as always begitu harganya nyentuh 5 minute demand zone, gue pakai konfirmasi BSB atau double SB tadi, ya. Setelah itu, nah ini, nggak lama setelahnya trade yang ini itu ke hit break even, oke? Jadi trade ini hit break even, oke? Nah, setelah itu malamnya, ya itu kan tadi jam 4 sore, sekarang ini malam, ya sekitar jam sekian tuh bisa kalian lihat jamnya di pojok kanan bawah itu jam sekian. Kayak di USD JPY, di UJ ini gue pengen nge-short karena of course ya memang setup gue untuk nge-short, jadi gue nge-short. Di sini gue udah entry trade seperti yang kalian lihat, dia udah running, ya. Dan of course gue nge-share-nya nggak bakal secara live gitu ya, karena gue beroperasi di lower time frame, which means gue kayak harus ribet mengkalkulasi dan lain sebagainya dulu. Gue harus bisa dibilang kalau orang zaman sekarang, bocah zaman sekarang, anak zaman sekarang bisa bilangnya fast hand ya. Jadi harus fast hand, oke? Okay? Orang-orang yang main ML pasti tahu ini. Jadi harus fast hand dulu, ya. Dan setelah gue udah masang stop loss, udah let's say udah break even, partial dan lain sebagainya, baru gue share. Oke, okay? Dan kebetulan di sini dia lagi running, gue belum break even, belum apa, gue share. Setelah itu di sini bisa kalian lihat di SB confirmation lagi, dan di sini gue bilang belum ada confirm buat break even dan trade-nya ini hit SL, which means di sini gue minus 1. Kita tulis dulu minus 1. Di sini ke trade ke berapa ini? Berarti 1 2 3 4 5. Trade kelima gue minus 1. Oke. Okay? Setelah itu, nggak lama kemudian, ini jam berapa? 22.17 ya. 22.17 gue enter itu dan gue kena stop loss. Dan trade ke-6 ini jam 23.19. Di sini bisa pojok kanan bawah dari picture-nya ini ya, dari fotonya ini bisa kalian lihat 23.19, dan bahkan di trading view-nya juga 23.30 kurang. Oke. Okay? Di sini gue udah di re-enter di sini. Gue udah re-enter. Aduh, ini kalau nggak salah 1:71. 1:71 risk to reward. Gue inget banget karena gue sempat bikin ini di story atau statusnya si IG-nya Manifest Forever ya. Jadi gue inget banget ini sekitar 1,71 risk to reward. Gue partial pertama, setelah itu gue break even. Ya. Dan setelah itu gue break even-nya kena. Oke. Jadi 1:71 ya tadi. Berarti 7,1 dikali 0,25%, karena 25% dari si first partial itu ya. Berarti sekian, dan ini adalah ini. Oke. Setelah itu break even, ya kan? Nah, jadi gini, dan total secara seminggu gua ini dapat 1 2 3 4 5 6 trade. Dan memang ada hari dimana kalau memang gue nggak ada higher time frame setup, gue nggak bakal entry trade. Karena of course gue nggak ada setup, jadi ngapain juga gue entry trade, kan gitu. Nah, however, ya, di sini, oh ya kita belum kalkulasi ini semua dulu, oke? Jadi minus 1 nih. Jadi minus 1, ntar, minus 1, oke, setelah itu ditambah 1,5 sama BE, ya kan, 1,5, dan break even. Setelah itu ditambah lagi minus 1, oke, setelah itu ditambah ini 3,1375, setelah itu break even, dikurangi 1, setelah itu ditambah lagi 1,775 sama break even. Nah, jadi selama seminggu ya. Jadi selama seminggu gue ini dapat sekian. Oke. Sekian persen. Oke. Dimana sekian persen ini nggak seperti yang kalian kira gitu. Yang seperti gue bilang tadi kan, yang langsung satu trade langsung hit partial pertama, hit partial kedua, setelah itu finishingnya. Dan bahkan yang gue share di sini kan nggak ada sama sekali yang nyentuh partial kedua gue, ya kan.
Cuman partial pertama gue take off 25%-nya, setelah itu break even, dia minus 1 lagi, partial pertama lagi, break even lagi, nggak nyentuh partial kedua, setelah itu minus 1 lagi, setelah itu dapat lagi partial pertama, setelah itu break even lagi. Nggak ada, bahkan di minggu ini nggak ada yang menyentuh partial kedua gue. Oke? Dan di sini kalian harus paham bahwa bahkan minggu-minggu kayak begini, ya, minggu-minggu kayak begini, ini tuh masih sangat bagus gitu. Ini kan plus ya. Oke, berarti ini kan plus nih. Oke, ini plus gitu ya. Ini plus sekian persen. Oke, gue tambahin dulu nih. Plus sekian persen selama 1 minggu. Oke, however, seperti yang gue bilang tadi, dalam 1 minggu dapat trade dan menghasilkan sekian itu udah sangat bagus. Dimana bahkan biasanya gue ini dalam sehari bisa minus 3 kali secara berturut-turutan, bahkan 5 kali. Kayak di sini gue terus terang aja, karena gue nggak mau kalian kayak memandang trading ini gampang dan lain sebagainya. Jadi ya udah gue spill sekalian aja gitu. Dan bahkan hari ini di market USD CAD ini yang gue share di sini, gue ini udah minus 3 cuy. Oke, minus 3 secara berturutan. Oke, dan gue fine with it. Oke, gue sangat nggak apa-apa dengan hal tersebut karena gue udah biasa 5 kali, 6 kali loss berturut-turut. Ini cuma 3 kali loss berturut-turut, gue ya it's okay. Dan memang probabilitas daripada trading plan gue ini, gue udah yakin gitu kalau memang minus 3, 5 kali, 6 kali berturutan itu masih sangat wajar gitu dalam probabilitas trading plan gue gitu. Nah, jadi ya seperti yang barusan kalian lihat ya, bahkan ketika kita mempelajari si smart money concept, bukan berarti kita bakal ngerti semuanya, bukan berarti kita bakal betul terus, bukan berarti let's say kita memang nunggu confirm lama dan ketika kita masuk bakal langsung melesat dan kita bakal bener begitu ya, seperti yang gue bilang tadi, one shot one kill itu. Dan terus lah kok bisa ke likuidasi walaupun kita mempelajari smart money concept? Ya bisa banget. Jawaban simpelnya adalah ya karena kita ini bukan institusi besarnya, dimana kita nggak akan pernah tahu secara 100% gimana si institusi ini tuh bakal mempengaruhi harga pada saat itu. Oke? Gua ulangi lagi ya, kita nggak akan pernah bisa tahu secara 100% dengan bagaimana si institusi ini bakal mempengaruhi harga pada saat itu. Oke? Dan jujur aja, memang nggak semua orang bisa jadi trader, karena of course kondisi psikologi orang beda-beda, dan kebanyakan orang yang terjun ke dalam dunia trading ini hampir semua mempunyai pemikiran bahwa mereka bakal cepat kaya melalui industri trading ini. Dan ketika orang mempunyai pikiran tersebut, secara otomatis bakal mempengaruhi psikologi, di mana orang itu bakal greedy, nggak bisa konsisten sama trading plan-nya, di mana of course kalau nggak ngikutin trading plan secara konsisten, otomatis probabilitas bakal berubah. Dan ketika probabilitas ini berubah, ya orang tersebut udah masuk ke dalam lingkup judi, oke, bukan trading. Oke. Nah, ngerti ya yang ingin gue sampaikan di video ini ya? Jadi, ketika kalian sudah punya trading plan yang tanda kutip sudah di backtest dan forward test, ya kalian stick sama trading plan itu aja gitu. Ketika kalian lose streak 5 kali pun ya tetap stick with the plan aja. Memang kita ini nge-trade berdasarkan probabilitas, dan gue sangat yakin bahwa tidak ada probabilitas yang 100% ya. Dimana kalian harus sadar bahwa kalah atau lose trade itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Okay? And I think that's it untuk video kali ini. Thank you very much for watching. And I will see you guys in the next video. Peace.